terbang, kami biasanya mengecek pesawat. Kami biasanya langsung datang ke ruang pramugari mengambil barang-barang yang untuk disiapkan di pesawat. Sesampainya kami memasang tapla, kami memasang lavatory, kami melihat kebersihan kabin, kami melihat seat belt apakah rapi atau tidak, lihat dari kursinya udah rapi atau apa tidak. Pada saat bertugas, karena kami beda dari yang pesawat sipil lainnya, kami ada jajar. Kemudian setelah jajar kami membagikan take off issue, kami serving makanan, dan kami selalu standby apabila ada yang membutuhkan kami, seperti ada yang sakit ataupun ada yang kedinginan dan lainnya. Untuk menjadi seorang pramugari TNI Angkatan Udara, seorang bintara wanita Angkatan Udara akan melewati beberapa tahap seleksi. Di antaranya ada tes kesehatan, tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan tes jasmani. Setelah itu dinyatakan lulus sebagai seorang pramugari, kemudian mengikuti pendidikan di Garuda Indonesia Training Center selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan dengan laker di Skadron Udara 17 selama 1 bulan. Selama pendidikan, seorang pramugari akan mengikuti beberapa latihan, di antaranya ada latihan yang paling utama adalah mengenai emergency prosedur. Untuk pendaratan darurat sendiri terbagi menjadi 2, ada di darat dan di air, itu ditentukan oleh perintah dari kokpit. Anggun dan lembut, namun juga sigap di berbagai situasi. Itulah pramugari Skuadron Udara 17. Dan kali ini, salah satu kru cerita militer berkesempatan mengikuti simulasi evakuasi dalam keadaan darurat. Nah, selama di Skadron 17 ini saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pramugari VVIP. Pelatihan tersebut adalah pelatihan penyelamatan diri di air dan penyelamatan diri di darat. Ketika pendaratan darurat dilakukan di darat, terdapat beberapa tahapan evakuasi, yakni aba-aba brace for impact agar seluruh awak bersiap melakukan evakuasi. Kemudian ada aba-aba flight attendants at station. Pramugari akan melihat kondisi luar pesawat dan memastikan keamanan untuk melakukan evakuasi. Ada pula aba-aba evacuate untuk melakukan evakuasi jika pramugari melihat kondisi di luar aman. Untuk pelatihan penyelamatan diri di darat adalah ketika pramugari tersebut harus tetap mengutamakan keselamatan tamu-tamu VVIP-nya. Pramugari-pramugari itu memberitahukan jalur evakuasi untuk menuju pintu darurat, kemudian memastikan tamu-tamu VIP-nya selamat sampai keluar dari pesawat, kemudian baru mereka menyelamatkan diri melalui escape slide. Dan mereka hanya memiliki kesempatan kurang dari 90 detik, karena jika lebih dari itu, maka ada kemungkinan buruk pada pesawat, misalnya pesawat akan terbakar dan sebagainya. Ketika pendaratan darurat dilakukan di air, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika proses evakuasi, seperti dapat memasang pelampung dengan baik dan benar dalam waktu yang singkat, cara terjun ke dalam air, juga cara berenang sampai ke perahu penyelamatan. Hitung sampai 5, harus dipasang, dicat, rapi, langsung diledakkan. Mulai! 1, 2, gerakannya cepat. 3, 4, ya, 5. Coba, tarik. Satu lagi. Ya, oke. Nah, di sini sudah dilengkapi apa? Oral inflation. Jadi kalau kekencangan bisa ditekan. Airnya ditekan. Iya, terus sampai terasa enak. Kanan kiri aja. Karena cuaca malam hari pada penyusutan bisa kita
Saat akan terjun ke dalam air, tutup hidung dengan tangan, lalu silangkan kaki kanan ke kaki kiri. Kemudian, melompatlah sejauhnya. Konsentrasi, ya. Saya berani. Yang lainnya bisa, saya bisa. Jump! Go! Ketika menuju perahu penyelamatan, diwajibkan untuk berenang maju dengan cara berbaring. Hal ini dilakukan untuk menghindari agar wajah tidak terkena ombak. Untuk penyelamatan diri di air, itu bagaimana kita menggunakan pelampung dengan baik dan benar. Setelah menggunakan pelampung, cara berenangnya pun juga ada tekniknya. Tekniknya adalah kita tidak boleh berenang maju ke depan seperti biasanya, melainkan kita harus maju namun dengan posisi berbaring. Hal itu karena wajah kita agar tidak terkena ombak dan pusat udara ada di depan kita, jadi tidak bertambah berat. Dan kali ini juga saya berkesempatan untuk menggunakan baju Air Crew TNI Angkatan Udara. Dan kenapa baju ini spesial? Karena baju ini didesain secara khusus untuk tahan terhadap api. Menurut saya untuk kebanggaan menjadi seorang pramugari VVIP, yaitu di samping kita adalah seorang tentara yang bertugas setiap hari mengikuti kegiatan lapangan, baris berbaris, apel, dan lain sebagainya. Pada saat kita mendapatkan misi penerbangan, kita juga dapat bersikap ramah, sopan, lembut kepada para tamu, dan mengesampingkan sikap tentara yang kita miliki. Menjadi kebanggaan tersendiri ketika dapat mengantarkan petinggi-petinggi negara dan ikut kegiatan penerbangan kenegaraan.